Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fihil khalaiqu ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bunda pengurus kajian muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini adalah hari Allah cerahkan hati kita. Allah karuniakan semangat ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan. Rugilah orang yang tidak berilmu. Juga rugi orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dan rugi pula orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Sekali lagi, rugilah orang yang tidak berilmu. Juga rugi orang yang tidak beramal. Termasuk rugi orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Maka alangkah bahagianya jika Allah Subhanahu wa taala karuniakan keikhlasan kepada kita saat kita beramal. Lalu bagaimana untuk mencapai ikhlas? Kuncinya teruslah beramal. Nanti Allah yang memberikan keikhlasan. Bagaimana supaya kita terus beramal? Harus punya ilmu, ada ilmunya. Maka bahagialah orang-orang yang diberi peluang oleh Allah untuk mempelajari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka ia diberikan pemahaman dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya,
maka ia diberi pemahaman agama. Jadi Bunda, kalau Allah takdirkan kita bisa duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, itu tandanya ada kehendak Allah. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya paham dengan agama Allah. Saya mengulang satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang pendek dan Allah kabulkan doa itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Apa? Ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ayo, boleh dicatat. Nah, ulangi lagi. Kita nggak pakai papan tulis ya. Oh, insya Allah udah bisa semua. Allahumma faqihhu. Faqihhu, qafnya pakai tasydid. Allahumma faqihhu. Haknya double, ada dua hak. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil pakai hamzah, ta'wil. Wa 'allimhu ta'wil. Faqihhu, haknya double. Maaf, saya masih batuk-batuk, suara saya mungkin kurang jelas ya. Mudah-mudahan yang batuk sehat juga. Ayo ikuti dulu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, gitu. Ini doanya Rasulullah untuk sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma ya Allah faqihhu fid din, berilah Ibnu Abbas kepahaman dalam agama, ya, wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas pemahaman dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ya, berilah ia pengetahuan tentang tafsir. Ya, yang dimaksud takwil jadi tafsir Al-Quran. Ayo catat, selesai nggak selesai kumpulkan. Tadi ponten, Ustadz Haki gitu ya. Zaman dulu begitu di ponten. Tahu di ponten?
Ini Bunda, ini maksudnya Bunda bisa doain keluarga sendiri, bisa doain anak, bisa doain cucu. Kalau saya ndak salah nyimak dulu waktu kami mondok di pesantren, almarhum Kiai Ali Mustafa Yakub menggambarkan kayak Rasul membentangkan sorban, lalu seolah memasukkan sesuatu ke dalam sorban, dibungkus, dikasih kepada Ibnu Abbas begitu. Diiringi doa tadi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Artinya apa? Kita boleh sekarang kalau punya anak mau berangkat sekolah, sambil salaman dia cium tangan, Bunda iringi dengan doa. Kalau laki-laki, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau dia perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa alimha ta'wil. Kalau Bunda lagi tahajud, lagi sholat, lagi selesai sholat berdoa untuk banyak, mungkin ada anaknya 12 gitu. Banyak bener ya. Mungkin anaknya lebih dari 2, doain buat semua. Allahumma faqihhum fiddin wa alimhumut ta'wil. Habis sholat, ya boleh habis sholat, boleh habis tahajud, boleh waktu turun hujan, kan lagi musim hujan juga sekarang. Saat hujan itu doa mustajab, minta sama Allah, Allahumma faqihhum fiddin wa alimhumut ta'wil, supaya anak-anak jadi paham ilmu agama dan anak-anak kita menjadi ahlul Quran, paham Al-Quran gitu. Ya dia senang baca, dia senang menghafal, dia senang mempelajari, memahami, yang kemudian dia mengamalkan. Allahumma faqihhu fiddin kalau dia laki-laki 1 orang, kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin. Kalau lebih dari 2 baik laki atau perempuan, Allahumma faqihhum fiddin wa 'allimhumut ta'wil. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi supaya ada pemahaman kita, dan berbahagialah kalau Allah kasih kepada kita kesempatan untuk mempelajari ilmunya Allah, itu tandanya kita dikehendaki oleh Allah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau kehendaki Allah, dia baik, dia menjadi baik, dia diberikan jalan buat belajar ilmu agama. Dia diberikan oleh Allah kesempatan belajar ilmu syariat, seperti kita hadir di majelis ini insyaallah. Yang kedua saya mau kasih doa ya. Doa ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat taufik melakukan kebaikan. Ikuti dulu bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi ya rabbal alamin. Sudah hafal? Oh, boleh sambil dicatat pelan-pelan. Allahumma. Bisa kan kalau Allahumma? Kadang-kadang orang Indonesia lebih hebat dari orang Arab ya. Kalau orang Arab kalau nulis, kalau baca dari kanan ke kiri. Kalau orang Indonesia dari kiri. Ya kalau memang nulis Arabnya belum lancar pakai Latin, Bo. Allahumma ya man waffaqa waw fa qaf, fa-nya pakai tasydid. Allahumma
ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum wa a'a hamzah ain a'anahum wa a'anahum ain alif nun ha mim wa a'anahum alaihi Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaihi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaihi. Waffiqna lil khairi a'inna alaihi wa a'inna alaihi wa a'inna alaihi ya rabbal alamin. Ayo kita baca lagi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi ya rabbal alamin. Bersama Masya Allah. Ayat 3 menit dihafal. Yang nggak hafal di strap. Saya ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi, wahai yang memberi taufik, wahai yang memberi taufik kepada ahli, kepada orang baik, wahai yang memberi taufik kepada orang baik untuk melakukan kebaikan. Ya man waffaqa ahlal khairi lil khair, wahai, maksudnya Allah, wahai Allah yang memberi taufik kepada orang baik untuk melakukan kebaikan, wa a'anahum alaihi, dan menolong mereka untuk melakukan kebaikan, wafiqna lil khairi, berilah kami taufik untuk melakukan kebaikan, berilah kami taufik untuk melakukan kebaikan, wa a'inna alaihi, dan tolonglah kami untuk melakukan kebaikan, ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Ulang lagi. Dari mana ulangnya? Dari salam. Dari mana? Dari awal. Nah,
Ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahum alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi ya rabbal alamin. Ya man waffaqa, wahai yang memberi taufik kepada orang baik, lil khairi untuk melakukan kebaikan, wafiqna lil khairi, berilah kami taufik untuk melakukan kebaikan, wa a'inna alaihi, dan tolonglah kami untuk melakukan kebaikan. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Jadi artinya Bunda begini, supaya kita terus perkuat taufik. Apa bedanya taufik sama hidayah? Kalau hidayah, orang bisa jadi tahu, orang sudah dapat informasi, tapi belum tentu dia bisa mewujudkan. Sudah dapat hidayah namanya, tapi mewujudkan kebaikan itu prerogatif Allah. Jadi kalau Bunda sampai bisa melakukan kebaikan apa saja karena mendapat taufik dari Allah. Karena mendapat taufik dari Allah. Makanya suka digandeng taufik hidayat gitu ya. Maksudnya apa? Iya, mendapat petunjuk lalu diberikan kemampuan mewujudkan kebaikan itu. Taufik itu prerogatif Allah. Ada orang yang tahu kebaikan tapi tidak bisa melakukan kebaikan. Lah kalau ada kebaikan orang tidak mendapatkan petunjuk melakukan kebaikan, ya nggak dapat hidayah namanya. Nah kalau sudah tahu hari ini kita ada kajian, kita udah niat memang mau datang dan benar-benar kita bisa datang, ini karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah tahu nanti jam 12 kurang masuk waktu zuhur. Kemudian apa? Kita emang udah niat mau melaksanakan sholat zuhur. Pada waktunya kita bisa melaksanakan sholat zuhur karena dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mungkin punya rasa malas, atau ada orang yang nekat sampai tidak melaksanakan sholat zuhur misalnya. Lah itu nekat namanya. Ya, maka mintalah terus taufik dari Allah supaya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ayo kita ulangi. Ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi. Allahumma ya man waffaqa lil khairi, ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi.
Maaf tulisan saya nggak terlalu bagus. Ya kurang lebih begitu tulisannya. Kalau mau dicocokin sama yang tadi ditulis. Ya, baik Bunda, ini mengantar bahwa insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, kita lanjut sekarang tentang surah Al-Kahfi. Al-Kahfi surat keberapa dalam Al-Quran? 18. Ya. Berapa ayatnya? 110. Sering dibaca? Setiap malam Jumat. Allahu Akbar. Habis Yasinan baca Al-Kahfi. Masya Allah. Kalau nggak sempat malam Jumat, ya hari Jumat. 6. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentang Al-Kahfi ini, yang pertama ada hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Baihaqi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini." Ya. Jadi eksplisit Rasulullah menyebutkan surat Al-Kahfi. Nama suratnya disebut surat Al-Kahfi. Kalau dalam hadis yang lain misalnya bahwa membaca Al-Qur'an setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Sampai sabda Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harf wahid. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka minimal dapat 30 kebaikan. Ini secara umum, ya. Membaca ayat Al-Qur'an surat yang mana saja, ayat yang mana saja, juz yang mana saja pasti akan mendapatkan kebaikan. Sekurang-kurangnya satu huruf yang dibaca mendapat 10 kebaikan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan secara eksplisit sekarang surat Al-Kahfi. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, Allah alahu minan nuri ma bainal jum'ataini, maka niscaya Allah menyinarinya dengan cahaya. Allah alahu minan nuri, niscaya Allah menyinarinya dengan cahaya ma bainal jum'ataini, selama antara 2 Jumat. Jadi kalau Bunda baca Jumat ini surat Al-Kahfi sampai Jumat berikutnya, Allah alahu minan nur, Allah akan berikan cahaya. Dibaca lagi di Jumat berikutnya, Allah alahu minan nur, Allah beri cahaya lagi sampai Jumat berikutnya. Terus begitu setiap kali kita membaca surat Al-Kahfi. Buat yang jarang-jarang baca, kalau baca Yasin mah kan insya Allah udah pada di luar kepala ya. Hah? Iya, kalaupun katakanlah nggak hafal-hafal banget, kadang-kadang komat kamit masih ngikut kan? Iya, depannya ketemu, belakang lupa. Belakang lupa, yang penting depannya tahu gitu. Dan afdol juga memang Bunda, sekalipun kita udah hafal, maaf ya, sekalipun kita udah hafal, kalau perlu tutupin diri kalau kita hafal. Kalau lagi ada acara Yasinan, lagi ada acara Kahfian gitu ya, ada acara Rohmanan ya, dan baca Al-Quran surat yang mana saja, kalau perlu orang lain nggak perlu tahu kita hafal. Gimana caranya? Pegang aja mushaf, nggak apa-apa.
Kalaupun nggak bawa mushaf, mungkin di gadget kita ada mushaf Qur'annya, kita pegang aja. Kenapa? Justru kalau perlu orang lain nggak perlu tahu kita hafal. Kenapa? Juga ada kebaikan buat kita. Setiap kali mata kita menatap, insya Allah mendatangkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Imam Al-Biqai mengatakan, setiap huruf Al-Quran yang dibaca, insya Allah dia mendatangkan cahaya. Ya, membacanya ada yang namanya bil ghaib. Bil ghaib nggak pakai ngelihat. Mungkin kalau para santri atau bunda-bunda yang menghafal Al-Quran, bil ghaib nggak lihat mushaf. Tapi ada yang bin nazar. Bin nazar artinya menatap, ngelihat, pegang mushaf Al-Quran. Jangan malu juga, nggak apa-apa lihat mushaf Al-Quran. Kalau emang waktunya menghafal bil ghaib, mungkin kita nggak lihat. Tapi kalau di depan orang banyak, di saat bukan untuk menampilkan memang hafalan, jauh lebih baik tutupi diri kita kalau kita termasuk seorang yang hafal Al-Quran. Mau ustadz, mau ustadzah. Kenapa? Jadi nggak kelihatan sombong. Apalagi emang belum hafal gitu. Nah, kalau belum hafal aja sombong gimana gitu ya. Lihat boleh ya. Membaca ya, kita membaca. Bahkan kalau kami di Depok ada majelis namanya Majelis Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah Margonda. Itu kalau sholat isya rakaat pertama mesti baca Al-Kahfi sampai selesai. Ya alhamdulillah, doyong-doyong juga. Kalau belum biasa, kalau udah biasa ya insya Allah gitu ya. Imamnya sih baca, dia pegang ada mushaf kecil. Kalaupun enggak kan bisa pakai stand ya, pakai stand. Mungkin bunda lagi sholat malam tahajud sendiri, oh malam Jumat nih, biar sekalian baca Al-Kahfi ada sunnahnya, sekalian tahajud deh. Kalau pegang boleh juga, kalau enggak pegang pakai apa? Ada stand tuh. Jadi stand itu dibeli bukan buat karaokean doang. Oh pakai stand kan yang diri tuh, dikasih not gitu. Kenapa sih dikasih mushaf gitu ya? Kan ada dijual sekarang tuh, ada stand, ada mushaf Al-Quran. Kalau enggak hafal enggak apa-apa, baca gitu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san. Masya Allah. Yakin kalau Nanda udah yakin, ini bunda ini udah di luar kepala semua. Boleh dibaca ya. Nah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, Nabi sebutkan itu. Siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya, Allah akan berikan penerangan, Allah akan berikan pencerahan. Terus emang ada apa sih di Al-Kahfi sampai kita dikasih cahaya oleh Allah gitu. Pertama bunda, orang yang baca Al-Kahfi insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ya, pertama terhindar dari fitnah Dajjal. Ya. Dari sahabat Abu Darda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a al-ashra al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal." Barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal.
Ya. Di sini memang disebut al-ashr al-awakhir, biasanya ashr awakhir 10 akhir gitu ya. Tapi dalam hadis yang lain berkaitan dengan ini, man hafizha asyra ayatin, ya, siapa yang menghafal, siapa yang menjaga 10 ayat pertama, maka Allah selamatkan dia, usima, Allah jaga dia dari fitnah dajjal. Ini bunda-bunda sudah hafal ya 10 ayat pertama? Belum? Kalau belum, nanti usahakan dihafal. Insya, kalau ketemu lagi bulan depan, insya Allah setoran hafalan. Insya Allah. Kecil lah 10 ayat. Ya, 10 ayat, apalagi kalau hafal semuanya. Kalau enggak, 10 ayat diulang-ulang, sering-sering dibaca, kalau bisa dihafal, kemudian dipahami, diresapi maknanya, maka insya Allah kita diselamatkan dari fitnah dajjal. Selain itu, ya, dalam kitab Al-Mukhtarah, ya, juga disebutkan dari Abdullah ibnu Mus'ab dan Mansur ibnu Zaid, ya, ibnu Khalid al-Juhani, dari Ibnul Husain, dari ayahnya, dari Ali, ya, ini marfu', nggak sampai ke Rasul, sampai ke sahabat. Ada keterangan, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca Quran surat Al-Kahfi pada hari Jumat, fahuwa ma'sumun, maka dia terlindungi, ila samaniyati ayyamin, ya, dia terlindungi selama samaniyati ayyamin, 8 hari. Terlindungi dari apa? Min kulli fitnatin, dari segala fitnah. Wa in kharaja ad-dajjal usim minhu, dan jika dajjal keluar, maka ia dipelihara dari fitnahnya. Ya. Jadi dalam keterangan yang lain, membaca surat Al-Kahfi, ya, selama sepekan lah, 8 hari, katakan 1 pekan, Allah lindungi dari fitnah-fitnah. Ya, Allah lindungi dari fitnah. Fitnah apa saja, bukan hanya dajjal. Allah lindungi dari fitnah-fitnah. Baik. Itu yang pertama, bahwa membaca surat Al-Kahfi, insya Allah kita terlindungi dari fitnah dajjal. Yang kedua, diampuni dosa di antara 2 Jumat. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal kahfi, siapa yang membaca surat At-Kahfi, fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai, yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jumu'ataini. Kalau kita menyebutnya hari Jumat, hari apa? Jumat. Tapi kalau bahasa Arabnya pakai mu,
Jumu. Bahasa Arabnya Jumu'ah gitu. Kalau bahasa kitanya hari Jumat. Tapi bahasa Arab Yaumul Jumu'ah pakai dhammah. Maka dalam Al-Qur'an ada surah namanya surah Al-Jum'ah apa Jumu'ah? Al-Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau pakai bacanya bahasa Arab Jumu'ah. Yaumul Ahad, hari Ahad. Yaumul Itsnain, hari Senin. Yaumul Tsulatsa, hari Selasa. Yaumul Arbi'a, hari Rebo. Bahasa kitanya hari Rabu. Arbi'a bahasa Arab. Yaumul Khamis, hari Kamis. Yaumul Jumu'ah, ya, hari Jumat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka sata'alahu, akan dibentangkan baginya minan nur, sata'alahu nurun, akan dibentangkan lahu baginya nur min tahti qadamihi, dari bawah telapak kakinya, min tahti qadamihi, dari bawah telapak kakinya, ya, ila ananis sama, sampai ke langit. Yudiulahu, cahaya itu akan memancarinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ghufira lahu, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ma bainal jum'ataini, dari di antara dua Jumat. Jadi Bunda, orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, nanti di akhirat hari kiamat kelihatan dari mana. Ma baina qadamihi, dari bawah telapak kakinya sampai as-sama, sampai ke langit, itu ada sinar, ada cahaya. Jadi ketahuan mana orang-orang yang senang baca Al-Kahfi. Kemudian, ya, ghufira lahu, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ma bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Coba saya tanya, siapa yang hadir di sini yang dosanya dikit? Oh, nggak tahu? Atau yang nggak punya dosa? Yang dosanya banyak? Oh, saya paling banyak, ya. Maka beruntunglah Bunda dengan membaca Al-Kahfi, ghufira lahu ma bainal jumu'ataini, maka Allah ampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat itu. Makanya usahakan nanti malam atau besok malam baca Al-Kahfi. Bacanya boleh ba'da Isya, bacanya antara maghrib ke Isya, bacanya selesai tahajud, atau baca pada saat tahajud sekalian baca Al-Kahfi misalnya. Kan nikmat kita gitu baca Al-Kahfi. Ya, insya Allah. Sudah insya Allah nanti dilindungi dari fitnah Dajjal. Yang kedua, insya Allah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk apa? Mengingat hari kiamat. Membaca surat Al-Kahfi bagian dari untuk mengingat hari kiamat. Contohnya mana Bunda? Lihat surat Al-Kahfi ayat 47. Ada? Silakan dibaca. Surat Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada.
Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Bayangin kalau kita baca dengan hati, bacanya serius, bacanya dengan perenungan, dengan pemaknaan. Apalagi dibacanya dalam kesendirian. Orang lain lelap dalam peraduan, orang tidur, kita dengan Allah. Lalu kita baca ayat ini. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Proses terjadinya kiamat, Bunda, gunung-gunung diterbangkan bagaikan kapas, air laut ditumpahkan, kandungan bumi dikeluarkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Kandungan bumi dimuntahkan. Kalau dulu di Lapindo, di Sidoarjo, berapa kedalaman bumi lumpur dikeluarkan sudah membuat daerah sana menjadi tertutup oleh lumpur. Bagaimana sekarang kalau bumi dimuntahkan oleh Allah? Ini sebagai tambahan saja. Bunda boleh buka surah At-Tolak. Surah At-Tolak ayat 12. Surah At-Tolak ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya Bunda. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, demikian pula serupa bumi. Artinya langit itu 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Lah sampai sekarang aja kita nggak tahu 7 lapis langit itu kayak apa, selapisnya kayak apa.
Jangankan ke langit, kita langit-langit aja jauh tuh. Langit-langit jauh kan? Langit-langit aja jauh, apalagi langit betulan. Yang sering kita lihat kan awan. Kita melihat ke langit, tapi langit lapisan yang mana kita nggak tahu lapis-lapisnya. Kalau kue kelihatan, ada warna-warnanya ya, kue lapis gitu. Ini 7 lapis langit kayak apa? Lalu bumi juga Allah ciptakan 7 lapis. 7 lapis ke bawah, kita juga nggak tahu, ilmuwan juga nggak tahu 7 lapis selapisnya itu kayak apa. Jadi gimana kalau nanti wa akhrajatil ardu athqalaha, apa yang dikandung oleh bumi yang 7 lapis itu dimuntahkan. Kayak apa kejadiannya? Waktu kemarin kejadian di Palu ya. Selain tsunami, kemudian ada likuifaksi. Likuifaksi itu tanah yang keangkat. Saya datang ke sana, saya berkunjung, lihat, dibawa ke daerah yang mengalami likuifaksi. Terus masih kelihatan genteng rumah. Saya bilang, oh ini gentengnya masih kelihatan Pak, kata orang sana, itu lantai 3. Artinya rumahnya 3 lantai, itu ujungnya kelihatan bekas gentengnya gitu, masih ada genteng. Itu lantai 3, berarti berapa kedalamannya? Terus gimana itu oleh Allah Subhanahu, baru kelihatan segitu, gimana kiamat? Menyeramkan buat kita. Mudah-mudahan kita nggak ngalami. Cuman kudu yakin, kudu tahu berat kiamat. Makanya hati-hati urusan tanah. Tanah memang ukurannya semeter, ya, semeter ke sini, iya semeter, 7 lapis ke dalamnya, pertanggung jawabannya di hadapan Allah kayak apa tuh? Hati-hati kalau ngambil tanah yang bukan haknya, ngeri, bisa mempertanggungjawabkan 7 lapis. Dan nanti orang-orang yang bukan haknya, gimana itu? Dikalungin di lehernya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, membaca Al-Kahfi ini termasuk mengingatkan kita tentang kiamat. Di dalamnya ada cerita tentang itu, sehingga apa? Dengan membacanya membuat kita semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan membaca Al-Kahfi tadi apa? Selamat dari fitnah Dajjal. Yang kedua, dapat ampunan dosa. Yang ketiga, mengingatkan kita tentang hari kiamat. Baik Bunda, saya kira ini cukup, tapi saya mau kasih clue-nya dulu. Jika nanti ada kesempatan kita lanjutkan. Ada 4 kisah dalam surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama, kisah tentang pemuda yang mempertahankan iman. Namanya Ashabul Kahfi. Yang mereka nanti masuk ke dalam goa Al-Kahfi. Udah pernah masuk goa Al-Kahfi? Bunda udah? Belum? Deh bareng-bareng nanti deh ya. Insya saya udah beberapa kali ke sana, goanya nggak gede. Ya. Ada goa yang disebut dengan goa Al-Kahfi, yang mereka para pemuda ini nanti ditidurkan oleh Allah di dalam goa itu. Adanya di Jordan. Ya, ayo berangkat umroh rame-rame. Oh, ke Mekah, Madinah, langsung ke Palestina, ke Al-Aqsa. Nanti mampir ke Jordan. Ya, di Jordan, dan biasanya diajak melihat ada bangunan yang ajaib juga di daerah Petra namanya.
yang ada di film apa itu ya? Indiana Jones itu. Film apa ya? Saya kurang hafal, itu gunung pahat. Jadi bangunan yang indah di Petra namanya, itu di Jordan. Mudah-mudahan bisa ke sana. Ya buat saya bukan Petranya, belajar Ashabul Kahfi masih ada bekas-bekas sejarahnya. Kemudian Bunda ada 3 hadis Nabi yang kalau bisa kita jangan mengencangkan kendaraan, ngeluarin duit banyak-banyak, tenaga segala macam kecuali buat mengunjungi 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Udah pernah ke Aqsa? Ya udah bareng-bareng insya Allah. Duitnya jangan dipikirin, store. Kalau sampai sekarang belum kebayang duitnya dari mana, minta sama Allah. Allah maha kaya, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau udah niat biasanya ada aja jalannya. Terserahlah mau kosasi ke, ongkosnya dikasih. Mau abidin atas biaya dinas. Mau apa aja terserah, yang penting halal. Ya, insya. Saya pertama kali ke sana gara-gara lagi zikir duduk di mihrab. Mihrab itu mana? Sana ya, depan. Ya. Lagi duduk di mihrab, Allah yarham, semoga Allah ampuni, Allah sayangi. Namanya ada Pak Jenderal Syahril. Beliau dulu purnawirawan kepolisian. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lagi duduk di mihrab, beliau tanya saya, udah pernah ke Palestina? Ke Aqsa? Belum, Bi. Udah siapin paspor, kita berangkat. Gitu, cuman begitu doang. Bener, akhirnya serahin paspor, berangkat saya. Makanya siapin aja paspornya. Jadi kalau ditanya, udah berangkat ke Aqsa? Jawabnya, nah, kalau belum daftar. Ya, doain juga saya insya Allah tanggal 22 ini berangkat umroh. Ya, udah lama sejak COVID 2019. Terakhir COVID itu saya lagi dari Mekah mau ke Jeddah, perjalanan itu terakhir di close. Saya sempat sakit beberapa hari di Mekah, rombongan udah pulang, saya sama keluarga stay masih di sana. Kemudian perjalanan dari Mekah ke Jeddah, pengumuman bahwa close, tutup, nggak boleh jamaah masuk umroh. Maka terakhir saya umroh waktu itu, dan sekarang udah dibuka lagi. Nah ini tanggal 22 November insya Allah ada kesempatan kembali bisa umroh. Ya kalau Bunda, keluarga, sahabat ada yang mau berangkat bareng silakan daftar di Travel Adzikra, atau kalau enggak nanti bulan Januari insya Allah berangkat lagi. Ya, baik. Tadi sekali lagi ada cerita pemuda-pemuda yang mempertahankan iman. Yang kedua nanti dalam surat Al-Kahfi ada cerita si kaya dan si miskin. Dulu kan suka ada lagu tuh anak-anak main-main kan. Saya orang kaya. Yang satu ngaku anak orang kaya, yang satu orang, ya bahasa kerennya kalau dulu orang kaya anak keju, kalau miskin anak, sekarang singkong keju udah menyatu. Jadi ada cerita tentang orang kaya sama orang miskin, nanti kita ceritain. Yang ketiga, cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada cerita Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada di surat Al-Kahfi. Yang keempat, ada cerita tentang Iskandar Dzulqarnain, ada cerita tentang Dzulqarnain, cerita tentang Dzulqarnain
Ya'juj dan Ma'juj. Atau cerita tentang Dzulqarnain. Jadi ada 4 cerita di situ. Maka setiap kali nanti kita membaca Al-Kahfi, ada perenungan-perenungan buat kita, ada pengingat-pengingat buat kita. Ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan lanjutan bicara tentang Al-Kahfi. Baik, sampai sini Bunda. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kalau nggak ada juga, alhamdulillah. Saya